Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama yang senantiasa mengharapkan nasihat beserta fatwanya, orang fatwa kami wabil khusus pengurus mushola Jamiatul Muslimin, dan juga bapak ibu yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hal yang pertama yang perlu kami ingatkan di sini adalah untuk mengingatkan kami pribadi, mari waktu yang sedikit ini kita niatkan mengaji karena Allah, bukan karena ustaz, bukan karena program, bukan karena rutinitas. Karena kalau sudah mengaji karena Allah, maka yang kita dapat adalah balasan dari sisi Allah. Tapi kalau kita mengaji karena sesuatu, maka yang kita dapat adalah sesuai dengan yang kita niatkan. Pada malam hari ini, kalau kita mengikuti jadwal dan judul, yaitu konflik di dalam rumah tangga. Tapi saya pikir jamaah kita, jamaah Jamiatul Muslimin ini, insya Allah dalam rumah tangganya nggak ada konflik. Tak ada ya Pak ya. Ternyata alhamdulillah sampai setua ini alhamdulillah aman, nyaman dan lancar saja. Kira-kira kita sesuaikan ini judul? Sesuaikan saja. Baik. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang tua kami yang senantiasa kami muliakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling terbaik di dalam keluargaku. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya saya malu di sini kalau membicarakan masalah konflik keluarga. Karena apa? Ini sama dengan menggarami lautan nih Pak. Sama dengan menggarami lautan. Tapi karena ini adalah amanah, maka ini harus disampaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak pasangan ketika dari awal mereka berniat untuk berumah tangga, sehingga pada yang awalnya disebut sebagai bujangan, setelah ijab dan qabul, ungkapan sebutan bujangan tersebut berubah menjadi suami. Yang perempuan dari seorang gadis berubah menjadi seorang sebutan istri. Tapi permasalahannya, ini sekedar mengulang-ulang saja karena niat kita ngaji. Permasalahannya ketika sebutan itu berubah, ternyata banyak di antara rumah tangga yang baru ini tidak mengetahui apa makna daripada perubahan itu. Contoh, sebutannya berubah menjadi suami, tapi sebutan suaminya dia tidak punya ilmu. Banyak yang ketika berubah ijab qabulnya berubah menjadi suami, tapi ketika menjadi suami, ilmu sebagai suami itu apa tidak punya. Begitu juga mungkin dengan yang gadis, berubah sebutannya menjadi seorang istri, ilmu sebagai seorang istri itu apa tidak ada. Sehingga kalau kita lihat dari pengadilan agama, banyak
pasangan-pasangan muda yang bercerai. Kenapa? Karena banyak di antara yang menikah itu taunya apa? Menyalurkan kebutuhan biologis. Satu. Yang kedua, itu adalah yang penting aku kalau seandainya sebagai seorang suami udah beri belanja bulanan, kemudian siapkan nafkah, berikan perlindungan rumah umpamanya, hanya sampai di situ. Maka ada sebuah pertanyaan menarik Bapak dan Ibu. Pertanyaan menariknya apa? Apakah memasak kewajiban suami atau istri? Suami. Nah, Suami. Suami ya, jujur nih. Apakah menyapu, mengepel rumah, menata rumah kewajiban istri atau suami? Suami. Wah, luar biasa jamaah Jamiatul Muslimin. Masya Allah. Mudah-mudahan yang jawab ini rumahnya sakinah mawaddah warahmah. Termasuk juga menyusui anak kewajiban istri atau kewajiban suami? Susah. Nah, ya, ngepel, masak, nyuci ya, menata rumah, menata kamar, kewajiban suami. Pertanyaan berikutnya, apakah menyusui anak kewajiban suami atau istri? Istri lah. Nah, ini. Suami tak punya Susu. Kalau susu badan istri ya. Kalau susu botol suami. Susu betul ya, Pak. Pada dasarnya, ini kalau kita melihat jumhur ulama terkecuali Imam Hanafi, ya, terkecuali Imam Hanafi, bahwa memasak, mengepel, menyapu, menata rumah termasuk itu adalah kewajiban suami. Masya Allah. Nah, nanti jamaah protes, termasuk juga menyusui anak. Kewajiban suami, Pak. Menyusukan anak kewajiban suami, tapi paling menyusui. Ya, boleh. Ada penting nggak bisa puasa itu. Redaksi, menyusukan, boleh. Menyusukan. Ya, menyusukan, boleh. Gak jadi masalah. Ya. Kenapa? Sekiranya istri tidak mau, tidak dosa. Tidak dosa. Karena apa? Sekiranya juga istri meminta setiap menyusui anaknya meminta untuk diupah, maka suami wajib untuk memberikan upah. Menyusukan ya Pak ya. Nah, mohon maaf. Ya, namanya ustaz juga kan? Ustaz manusia. Jadi di sini letak masalahnya Bapak dan Ibu. Kalau memahami terus kewajiban istri apa? Nah, kewajiban istri apa? Kewajiban istri paling enak tuh. Duduk manis, mandi, kemudian sabun-sabunan, harum-haruman, pakai pakaian yang bagus, kemudian menunggu suami pulang. Makanya ada pertanyaan, Ustaz, ataupun dalam permasalahan rumah tangga, istri itu pembantu atau ratu? Kan gitu. Tapi apabila kita konkretkan sesuai dengan aturan-aturan kewajiban, hak dan kewajiban, ini mohon maaf, rumah tangga tidak akan bisa harmonis. Rumah tangga tidak akan bisa harmonis. Karena apa? Karena pernah suatu saat Aisyah mengeluh kepada ayahnya. Karena apa? Dia harus membuat adonan roti sampai berkeringat, sampai tangannya itu apa? Kapalan. Aisyah, siapa Aisyah? Adalah putrinya Rasulullah. Fatimah. Siapa kata Rasulullah? Putrinya Abu Bakar. Istri Rasulullah. Ketika mengadu kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Abu Bakar? Bila mana engkau ikhlas wahai putriku, maka setiap tetesan keringatmu adalah tasbih. Dan bila mana engkau ikhlas melakukannya, engkau adalah termasuk wanita yang solehah. Masya Allah. Jadi kalau kita, mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau hanya membagi jadwal,
membagi bagian. Ini jatahnya kewajiban, ini hak. Rumah tangga akan berjalan secara kaku dan tidak bisa mencapai harmonis. Maka ini sangat penting. Ya, artinya apa? Suatu contoh. Dalam riwayat yang lain, pernah suatu ketika sahabat ingin mengadu permasalahan keluarganya kepada sahabat Umar bin Khattab. Karena apa? Karena istrinya luar biasa, cerewetnya. Sampai di rumah Umar bin Khattab, di depan rumah mau memberi salam, didengarnya. Rupanya Sayyidina Umar ibn Khattab sedang diceramahi sama istrinya. Akhirnya sahabat yang mau mengadu ini tadi berpikir dan mendengar, ternyata istri Amirul Mukminin Umar bin Khattab lebih cerewet daripada istri dia. Tak jadi mau balik. Ketika mau balik, terlihatlah oleh Umar bin Khattab, lalu dipanggil, "Wahai sahabat, kenapa?" Akhirnya singkat cerita, "Wahai Umar, sebenarnya aku ingin mengadu masalah keluarga, masalah istriku. Tetapi ketika aku dengar rupanya engkau sedang diceramahi istrimu, dan ternyata istrimu memang mau balik kondang dibandingkan ya daripada istriku. Istriku termasuk mubalighoh yang kelas lokal. Mubalighohnya istri Umar, mubalighohnya kelas sudah antar kota. Tapi wahai sahabat Umar, wahai Amirul Mukminin, yang aku sangat heran." Nah, gini loh. Yang aku sangat heran apa? Engkau ketika di medan perang disebut saja namamu, musuh sudah menggigil. Karena orang Arab itu, Pak. Karena dia harus bermain pedang sendiri sebut namanya. Nah, sebelum berperang secara massal. Maka tidak ada yang berani ketika. Dan jangankan itu wahai Umar, jalan yang engkau lewati saja saking hebatnya, iblis tidak mau takut lewatnya. Kalau jalan kita lugu lebat iblisnya. Tapi yang saya heran, engkau begitu hebatnya di luar, ketika diceramahi sama istrimu engkau diam. Masya Allah. Kurang apa Umar ibu? Khalifah lagi, presiden kalau kita sekarang. Kalau suruh satpamnya satpam, angkat ini, ganti yang lain. Bisa saja Umar, tapi tidak mau. Apa kata Umar? Bagaimana aku bisa memarahi atau membalasnya? Sementara yang mengurusi anakku adalah dia, yang mengurusi rumah tanggaku adalah dia, yang mengurusi semuanya, yang mana itu adalah bagian daripada kewajibanku. Dia handle semuanya. Sekiranya dia tidak mau menghandle, aku tidak akan berhasil di luar rumah. Masya Allah. Ada kesenjangan, ada pemahaman. Maka ini Bapak dan Ibu, ya, mari di dalam bulan Ramadan ini, apalagi bulan Ramadan ini, paling mudah kita itu jadi orang pemarah. Mungkin bikin teh dan kopinya kurang terasa gula. Mungkin bisa-bisa saking repotnya, saking banyaknya yang dimasak, seharusnya dimasuki gula termasuk garam. Tapi apa yang terjadi? Karena kita adalah jamaah Jamiatul Muslimin, ketika termasuk kopinya, gulanya termasuk garam, yang timbul apa? Bukan marah, tapi romantis. Apa romantisnya? Diceritakan. Tinggal 1 menit lagi. Diceritakan. Akhirnya, "Dek, sini dek, ada apa bang? Sudah lama kita nggak minum teh bersama-sama." Masya Allah, Masya Allah, indah. Akhirnya apa? Bang, akhirnya apa? Iya dek. Karena apa? Jangankan kita, Rasulullah saja itu minum bekas daripada bibirnya Aisyah. Masya Allah Pak. Sampai tua Rasulullah itu harmonisnya, romantisnya luar biasa.
maka jangan kita kurangi Pak romantis kita, walau sudah tua. Akhirnya apa? Sekali diminum malah diapakan pada bibir istrinya. Sekali dirasa, rupanya tidak terasa manis, yang terasa garam. Akhirnya karena istrinya adalah jamaah jamiatul muslimin, akhirnya minta maaf. Apa kata abangnya? Aku kan tidak marah. Aku kan cuma kita ingin merasakan bersama-sama. Masya Allah. Mudah-mudahan kesimpulannya ada pada kita, supaya keharmonisan itu bisa terjadi, supaya permasalahan konflik itu bisa ada solusi, maka pahamilah kedudukan kita. Jangan membatasi hanya pada hak dan kewajiban, tapi hendaklah kita tambah dengan saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kebenaran dari Allah, mari kita amalkan bersama-sama. Kesalahan dari kami pribadi, sekali lagi Bapak dan Ibu, tidak ada maksud untuk menggurui. Kami ini baru belajar. Tahun inilah baru keluar untuk memberikan belajar ceramah. Karena dulu tidak pernah ceramah. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.